Bahan pertama, saya gunakan Nutrijel warna hijau sebanyak 2 saset. Tiap saset isinya 15 gram. Gula pasir 200 gram. Masukkan air bersih sebanyak 1250 ml atau sekitar 5 gelas belimbing. Lalu angkat. Nyalakan api, gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian masak hingga mendidih sambil diaduk agar semua bahannya tercampur rata. Diaduk terus, jangan ditinggal agar hasilnya tidak menggumpal. Nah, ini sudah mendidih, langsung matikan apinya, lalu angkat. Kemudian tuang ke dalam loyang. Ini saya tuang setengahnya aja. Sisanya saya tuang di wadah yang baru, tapi jika mau tuang di satu loyang aja juga boleh. Diamkan di suhu ruang hingga padat, atau boleh juga didiamkan di dalam lemari pendingin. Dan jelinya akan saya diamkan di dalam lemari pendingin hingga padat. Setelah itu, buat kuah buko pandannya. Gunakan susu kental manis. Susu kental manisnya saya gunakan setengah kalengnya aja. Setengah kaleng susu kental manis menurut saya sudah cukup manis. Bahan berikutnya, gunakan susu evaporasi sebanyak 1 botol isi 210 gram. 1 botol ini harganya sekitar Rp8.000. Kemudian tuang ke dalam wadah. Bahan selanjutnya saya gunakan nata de coco 1 bungkus seperti ini. Ini harganya sekitar Rp7.000. Nata de coconya sudah saya keluarkan dari kemasan. Saya hanya gunakan dagingnya aja, tapi jika teman-teman mau pakai daging sama airnya juga boleh, sesuai selera. Kemudian saya gunakan daging kelapa muda. Ini saya ambil dari 1 buah kelapa, lalu masukkan ke dalam wadah. Lalu tuang air kelapa muda. Ini saya ambil dari 1 buah kelapa muda. Kemudian tambahkan pasta pandan. Pasta pandannya saya gunakan secukupnya aja. Lalu aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian sisihkan dulu. Keluarkan jeli dari lemari pendingin. Potong-potong jelinya. Bentuk potongannya saya buat bentuk dadu. Nah, ini hasilnya setelah dipotong, kelihatan cantik banget. Keluarkan jeli dari wadah yang satu. Potong jelinya. Dan ini hasilnya setelah dipotong. Lalu satukan jelinya. Masukkan ke dalam wadah. Masukkan kuah buko pandannya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam gelas. Untuk toppingnya saya gunakan keju parut dan buko pandannya siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, segar, cara buatnya sangat gampang, dan bahan-bahan yang digunakan mudah didapat.
Untuk bahan pertama, gunakan Nutrijel rasa coklat sebanyak 2 saset. Tiap saset isinya 30 gram, lalu masukkan ke dalam pan. Bahan berikutnya, gunakan gula pasir sebanyak 8 sendok makan, lalu masukkan ke dalam pan. Tambahkan air bersih sebanyak 1500 ml atau sekitar 6 gelas belimbing. Kemudian nyalakan api, gunakan api sedang. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan mendidih. Pastikan diaduk terus hingga mendidih agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, jika jelinya sudah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya, lalu angkat. Kemudian tuang ke dalam loyang. Tuang setengahnya aja. Sisa jelinya tuang di loyang yang satu. Di sini saya gunakan 2 loyang. Diamkan hingga uap panasnya hilang. Lalu masukkan di dalam lemari pendingin hingga jelinya padat. Nah, sekarang buat minumannya. Gunakan susu kental manis sebanyak 3 saset. Tiap saset isinya 37 gram. Lalu masukkan ke dalam wadah bersih. Kemudian gunakan Milo sebanyak 3 saset. Tiap saset isinya 22 gram. Lalu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Lalu tambahkan air panas sebanyak 375 ml atau sekitar 1,5 gelas belimbing. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Pastikan gulanya larut. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan susu UHT rasa coklat sebanyak 2 kotak. Tiap kotak isinya 250 ml. Lalu tuang ke dalam wadah. Jika mau pakai susu full cream atau susu yang lain juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu sisihkan dulu. Lalu keluarkan jeli dari lemari pendingin. Nah, jelinya sudah padat. Kemudian potong jelinya. Jelinya saya potong bentuk dadu. Dan ini hasil jelinya setelah dipotong. Nah, jeli di loyang yang satu juga sudah dipotong. Hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan jelinya ke dalam wadah. Lalu tuang minumannya. Kemudian aduk minuman segarnya hingga tercampur rata. Jika mau tambahin es batu juga boleh, sesuaikan dengan selera. Dan masukkan minuman segarnya ke dalam gelas.
Minuman segarnya hasilnya lumayan banyak dan ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan. Nah, minuman segarnya siap untuk disajikan. Bahan pertama, gunakan Nutrijel rasa kelapa sebanyak 2 saset. Tiap saset isinya 15 gram. Jika teman-teman mau pakai kelapa muda asli juga boleh. Tambahkan gula pasir 10 sendok makan. Air bersih sebanyak 1250 ml atau sekitar 5 gelas belimbing. Kemudian angkat. Nyalakan api, gunakan api sedang cenderung kecil. Masak hingga mendidih sambil diaduk. Jelinya sudah mulai panas, ini aromanya harum banget sama persis dengan aroma kelapa muda. Dan ini sudah mulai mendidih. Matikan apinya dan angkat. Kemudian tuang jeli kelapanya ke dalam wadah. Di sini saya gunakan 2 wadah, kemudian tuang ke wadah yang satu. Setelah itu, diamkan di suhu ruang hingga padat atau bisa juga didiamkan di lemari pendingin. Dan ini saya diamkan di lemari pendingin hingga jelinya padat. Nah, di sini saya sudah sediakan buah melon beratnya 1 kg, tapi saya hanya gunakan setengahnya aja atau sekitar 500 gram. Dan ini sudah saya belah. Lalu saya belah lagi. Setelah itu serut buah melonnya. Jika teman-teman mau potong-potong juga boleh ya, sesuai selera. Nah, buah melonnya sudah selesai diserut, kemudian sisihkan dulu. Bahan berikutnya saya gunakan jeruk nipis, ini sudah saya cuci bersih, kemudian iris tipis-tipis. Kemudian saya iris lagi jeruk nipis yang kedua, jadi saya gunakan jeruk nipis sebanyak 2 buah. Setelah selesai diiris, kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu sisihkan. Bahan selanjutnya gunakan biji selasi sebanyak 2 sendok makan. Lalu tuang air panas sebanyak 1 gelas ukuran sedang. Kemudian aduk hingga biji selasinya mengembang. Dan ini hasilnya setelah mengembang. Pastikan hasilnya seperti ini. Lalu sisihkan biji selasinya. Keluarkan jeli kelapa dari lemari pendingin. Jeli kelapanya sudah padat. Kemudian serut seperti ini saya gunakan sendok. Hasilnya seperti kelapa muda asli, rasanya juga enak. Nah, ini sudah selesai diserut, hasilnya seperti ini. Untuk jeli kelapa di wadah yang ini saya potong-potong, saya buat bentuk dadu.
Ini hasilnya setelah dipotong-potong, bagus banget. Bahan selanjutnya saya gunakan sirup marjan rasa melon. Namun sebelum memasukkan sirupnya, kita masukkan dulu isiannya. Masukkan melon yang sudah diserut. Masukkan jeli kelapa. Masukkan jeruk nipis. Masukkan biji selasih. Kemudian masukkan es batu secukupnya. Dan masukkan sirup marjan rasa melonnya. Sirupnya saya gunakan 250 ml atau sekitar 1 gelas belimbing. Kemudian masukkan air sekitar 100 ml, nggak usah banyak-banyak karena es batunya juga akan mencair. Lalu aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, langsung masukkan ke dalam gelas. Nah, es kuwut kelapa melonnya siap untuk disajikan. Ini rasanya enak banget, segar, rasanya asam manis. Ini cocok banget disajikan saat cuaca panas dan saat buka puasa. Buat teman-teman yang penasaran dengan rasa es kuwut, saya recommended buat cobain tutorialnya, dijamin pasti ketagihan dengan rasanya. Bahan pertama, kita gunakan 1 bungkus Nutrijel rasa cincau isi 15 gram. Boleh pakai rasa lain sesuai selera. Tambahkan 600 ml air. Nyalakan api, gunakan api sedang. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan mendidih. Jangan lupa tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lanjutkan aduk hingga adonannya mendidih. Jika sudah mendidih, langsung matikan apinya, lalu angkat. Kemudian jeli cincaunya kita masukkan ke dalam loyang. Tunggu hingga uap panasnya hilang. Setelah itu diamkan 30 menit di lemari pendingin atau hingga set. Selanjutnya kita gunakan 1 sendok makan biji selasih. Tambahkan 125 ml air panas atau sekitar setengah gelas. Lalu ini kita aduk hingga mengembang. Pastikan biji selasihnya mengembang seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Jika jeli cincaunya sudah padat, langsung keluarkan dari lemari pendingin. Potong jelinya, di sini saya buat bentuk kotak. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ini hasilnya setelah dipotong, kelihatan lembut dan aroma cincaunya juga enak. Jeli cincaunya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita gunakan 370 gram susu kental manis atau 1 kaleng. Selanjutnya kita gunakan 1000 ml susu full cream. Jika teman-teman pengen pakai susu evaporasi juga boleh, sesuai selera. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan biji selasih ke dalam wadah.
Selanjutnya saya gunakan 800 gram buah melon. Ini sudah dipotong-potong kecil. Boleh menggunakan buah lain sesuai selera. Selanjutnya saya gunakan 2 buah kiwi. Ini juga sudah dipotong-potong. Selanjutnya saya gunakan 1 kg buah naga. (500 gram buah pepaya). Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah itu kita masukkan jeli cincau yang sudah dipotong-potong tadi. Lanjutkan aduk hingga tercampur rata. Tambahkan secukupnya es batu agar minumannya tambah segar. Nah, sekarang sop buahnya kita masukkan ke dalam wadah atau gelas. Sop buahnya siap untuk disajikan. Warna alami dari buah naganya membuat minumannya kelihatan lebih menarik. Sekarang kita akan cobain. Ini enak banget, segar, tekstur minumannya lembut. Ini segar banget guys. Cocok banget buat buka puasa. Enak banget, tambah enak lagi bila disajikan saat cuaca panas begini. Selamat mencoba resepnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.